Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini ananda-anandaku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bisa bersama-sama belajar, bersama menuntut ilmu. Semoga apa yang akan kita pelajari akan bermanfaat bagi kita. Ya, kita masih berada pada tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, mengetahui perayaan hari besar setiap agama. Mengetahui makna puisi, dan mengetahui manfaat sumber daya alam tambang. Mari kita mulai. Perhatikan gambar berikut ini. Nisa dan Huda beragama Islam. Lilis beragama Nasrani. Putu beragama Hindu. Sedangkan Okto beragama Buddha. Setiap agama punya hari besar yang berbeda-beda. Perhatikan gambar di atas. Nisa setiap 1 Syawal merayakan hari raya Idul Fitri. Mereka saling bermaaf-maafan setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Perhatikan gambar Huda. Ia juga rajin merayakan hari raya Idul Adha dengan sholat Idul Adha di lapangan atau masjid. Setelah itu, Huda senang membantu penyembelihan hewan kurban. Daging hewan kurban kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat di sekitar masjid. Ya, berikut adalah tujuan perayaan hari besar agama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri, agama Islam. Tujuan perayaannya adalah untuk merayakan hari kemenangan setelah sebulan lamanya berjuang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Cara merayakannya, saling berkunjung, bersilaturahmi, dan saling memaafkan. Hari Raya Idul Adha tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan jalan berkurban. Cara masyarakat merayakannya, memotong hewan kurban dan membagikannya kepada keluarga, tetangga, orang yang tidak mampu, dan masyarakat di sekitarnya. Hari Raya Natal, agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Tujuannya adalah memperingati hari lahirnya Yesus Kristus. Hari Paskah, Kristen, Protestan, dan Katolik. Tujuannya adalah memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Waisak, agama Buddha. Tujuannya adalah memperingati hari lahirnya Pangeran Siddhartha. Nyepi, agama Hindu. Tujuannya adalah memohon ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia, mikrosom dan buana. Dan yang terakhir adalah Imlek, agama Konghucu, yaitu tujuannya memperingati Tahun Baru Cina. Nisa bercita-cita menjadi guru. Walaupun ia sadar bahwa latar belakang keluarganya tidak ada yang menjadi guru, selain itu, Nisa juga sadar bahwa orang tuanya termasuk orang yang kurang mampu untuk membiayainya sampai sekolah di perguruan tinggi. Namun, Nisa tidak putus asa. Ia tidak takut untuk meraih mimpinya, meraih cita-cita dan masa depannya yang gemilang. Ayo membaca. Bacalah puisi Laskar Pelangi di dalam hati.
Ya, makna puisi tersebut adalah ajakan kepada masyarakat untuk tidak pernah berhenti bermimpi, karena mimpi adalah awal dari masa depan yang cerah. Selain itu, kita harus hidup saling mengasihi. Ya, mari kita baca bersama-sama puisi yang berjudul Mengejar Mimpi. Kilau sinar di pagi hari, sambut jiwa yang penuh ambisi, memulai langkah mengarungi masa depan yang cerah dinanti. Kumulai dengan langkah pasti, menatap cahaya sang mentari, denyut nadi yang tak henti, menapak langkah teguhkan hati. Tentang harapan, tentang cita, walau jauh kan ku tempuh jua, setinggi bintang hias angkasa, ku akan tetap menggapainya. Entah langkah untuk meraihnya, seluas lautan keringatku, tak akan pernah pedulikan, ku akan raih semua impian. Ya, makna dari puisi ini adalah bait pertama, cahaya matahari yang menyambut semangat untuk mencapai suatu impian di masa depan. Bait kedua, dimulai dengan langkah yang pasti, dengan baik yang teguh. Bait ketiga, tidak pernah berputus asa dalam meraih impian tersebut apapun tantangannya. Bait keempat, banyak langkah yang dicapai untuk meraih semua impian itu sehingga tidak memperdulikan rintangan yang ada. Mari kita baca bersama-sama, yaitu tentang puisi Laskar Pelangi yang tadi kita baca. Dikisahkan bahwa Andrea Hirata adalah pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan cita-citanya. Latar belakang keluarga yang miskin tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Bapak Andrea adalah pegawai IPN Timah di Ciliung. Memang tidak mampu untuk menyekolahkan Andrea sampai ke sekolah yang lebih tinggi. Tahukah kamu di mana letak Balitung yang kaya akan bahan tambang timah tersebut? Ya, kalian bisa melanjutkan membacanya pada buku paket halaman 99 sampai dengan halaman 100. Ya, berikut adalah penyebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi yaitu Aceh, Lok Sumawe, dan Peurulak. Riau meliputi Pekanbaru dan Dumai, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Muara Enim, Jawa Barat meliputi Majalengka dan Jatibarang, Jawa Tengah meliputi Cepu dan Cilacap, Kalimantan Utara, Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur meliputi Balikpapan dan Sorong. Dua, batu bara. Daerah penghasil batu bara yaitu Sumatera Barat meliputi Ombilin dan Sawalunto, Sumatera Selatan, Bukit Asam dan Tanjungenim, Kalimantan Selatan, Kota Baru atau Pulau Laut, Sulawesi Selatan, Makassar, dan Papua Barat, Klamono. 3. Timah, daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka, Sungai Liat, Pulau Belitung, Manggarai, dan Pulau Singkep, Dabo. 4. Emas, daerah penghasil emas yaitu Aceh, Maulabo, Riau, Logos, dan Bengkulu meliputi Renjang Lebong, Jawa Barat, Cikotok dan Pongkor, Kalimantan Barat, Sambas, dan Papua Timika. Perhatikan peta tematik penyebaran sumber daya tambang di Indonesia pada halaman selanjutnya. Nah, ini adalah gambar tematik. Nah, ini adalah peta tematik
mengenai sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Berikut hasil tambang yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang kita tinggali. Yaitu 1. Minyak bumi. Manfaatnya adalah bahan bakar minyak mesin dan kendaraan bermotor. Yang kedua, batu bara, bahan bakar kereta api, dan lain-lain. Manfaatannya gas alam. Manfaatannya adalah LPG untuk bahan bakar kompor gas. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia banyak sekali, antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Berikut manfaat barang-barang tambang di atas bagi kehidupan manusia. Kalian bisa lihat tabel berikut, yaitu pada di halaman 101. Minyak bumi dapat diolah menjadi banyak bahan bakar minyak atau BBM. Nah, berikut adalah manfaat setiap bahan bakar minyak. Yang pertama adalah Pertalite. Manfaatnya adalah bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian minyak tanah. Manfaatnya adalah bahan bakar kompor. Oli manfaatnya adalah pelumas mesin. Aspal manfaatnya adalah bahan baku jalan. 5. Kreosin adalah manfaatnya bahan bakar kompor. 6. Bensel manfaatnya adalah bahan bakar pesawat. Dan solar adalah manfaatnya adalah bahan bakar kendaraan bermotor. Dan Pertamax manfaatnya adalah bahan bakar kendaraan bermotor juga. Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaannya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri harusnya disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya. Pertambangan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaannya untuk dimanfaatkan secara baik. Seperti ayat Allah yang menjelaskan bahwasanya kita harus menjaga alam sekitar di bawah ini. Wabtaghi fima ataqallahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsina kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi oleh karena itu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan baik tanpa melakukan kerusakan. Jadi sekian untuk pembelajaran kali ini. Ustadz mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ustadz cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.